Alhamdulillah, alladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshira al-mu'minin alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا رسول ولا نبي بعده فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فيا أيها المسلمون أوصيكم بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. Hadirin jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin dari lubuk hati kita yang paling dalam, bersyukur atas karunia Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak nikmat Allah yang diberikan kepada kita, di antaranya adalah nikmatul haya atau nikmat kehidupan yang seringkali kita lupakan di dalam kehidupan ini. Alhamdulillah atas segala nikmat Allah Subhanahu wa taala, baik yang kecil maupun yang besarnya. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih memanjangkan umur kita. Mudah-mudahan sisa umur yang Allah Subhanahu wa taala masih berikan kepada kita semua dapat menjadi wasilah media kita untuk menambah pundi-pundi amal, menambah bekal-bekal akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat bertaikan ke salam selalu kita curahkan kepada baginda yang mulia, Nabi akhir zaman, qudwah hasanah, panutan seluruh umat. Dialah Nabi al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam begitu mulia akhlaknya sehingga Allah Subhanahu wa taala memujinya di dalam Al-Qur'an, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Dan sungguh engkau wahai Muhammad adalah orang yang akhlaknya di atas akhlak-akhlak para manusia yang ada. Mudah-mudahan di setiap hela nafas kita, di setiap perilaku dan tindak tanduk kita senantiasa mengikuti perilaku Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan akhlaknya yang mulia. Khatib berwasiat kepada diri khatib dan tentu kepada hadirin yang saat ini kita bersama-sama hadir dalam kesempatan ini. Marilah kita senantiasa memanfaatkan waktu dengan meningkatkan bukan hanya keimanan, bukan hanya ketakwaan, tetapi adalah kualitas keimanan itu sendiri. Sebab keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala tidaklah satu derajah, tidaklah stagnan, tetapi dia kadang naik dan kadang turun. Yang patut kita waspadai adalah ketika iman dan takwa kita sedang turun-turunnya. Oleh itu sebabnya pada kesempatan kali ini khatib berwasiat, marilah kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan itu dengan senantiasa selalu mendengarkan apa yang Allah Subhanahu wa taala arahkan di dalam Al-Qur'an dan apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan dalam hadis-hadisnya. Mudah-mudahan apa yang kita ikuti tersebut senantiasa mendapatkan petunjuk dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di zaman kita sekarang ini, di mana manusia dididik untuk menjadi manusia-manusia yang egois, dididik untuk menjadi manusia-manusia yang mementingkan perasaannya dengan tanpa memperhatikan perasaan orang lain. Manusia tergerus oleh kemajuan serta canggihnya digital saat ini, sehingga satu sama lain tidaklah memperhatikan bagaimana aspek-aspek fitrawi, aspek-aspek yang manusia itu sendiri sudah menjadi bagian bagaimana dia harusnya bersikap kepada orang lain, sebagaimana dia bersikap kepada dirinya sendiri. Profil seorang muslim pernah disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melalui sabdanya, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Fi maqalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang muslim pada hakikatnya adalah seorang yang selamat
dari lisan dan tangannya. Oleh itu sebabnya, tujuan dari adanya bagaimana kita menjadi seorang muslim adalah mewujudkan bagaimana orang-orang di sekitar kita dapat selamat dari lidah dan pertanggungjawaban serta perbuatan kita. Dan yang menarik bahwa kata muslim atau dari kata Islam itu yang kemudian menjadi berbagai macam kata-kata ataupun definisi-definisi, di antaranya salim, salam, dan salamah, yang menunjukkan semua kepada keselamatan. Hadirin jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sepanjang hidup Nabi Shallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan di dalam Al-Qur'an, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Yang artinya telah ada diri Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yaitu panutan. Dan panutan itu terbagi dua. Ada panutan yang baik, ada panutan yang buruk. Dalam Al-Qur'an semuanya ada. Panutan yang baik dan panutan yang buruk. Panutan yang baik itu ada pada diri Rasulullah SAW dan para nabi dan rasul lainnya. Dan panutan buruk ada juga di dalam Al-Quran. Maka ketika kita berbicara tentang bagaimana menghargai, bagaimana menjaga perasaan kepada orang lain, maka dialah Rasulullah SAW sebaik-baik contohnya. Dialah Rasulullah SAW yang sepanjang hidupnya dikatakan oleh para sahabat bahwa Nabi SAW makana la'anan. Jadi Nabi SAW tidak pernah melaknat seorang pun. Dan Nabi SAW disebutkan juga dalam hadisnya, Inna kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fahishan wala la'anan wala sabbaban. Diriwayatkan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah pribadi yang tidak pernah memberikan kata-kata kotor kepada orang lain, bahkan pada sahabatnya, dan tidak pernah melaknat para sahabatnya, mencaci maki. Hadirin jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari hadis yang disebutkan tadi oleh para sahabat Nabi SAW, apa yang dapat kita ambil hikmahnya? Yang pertama adalah bagaimana cara Nabi SAW, kalau kita melihat dalam hadis lainnya, dan hal ini juga didasari oleh suatu ayat di dalam Al-Quran, dalam surah Al-Hujurat, ayat yang ke-12, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, berhati-hatilah dan hindarilah banyak praduga, sangka yang tidak baik kepada orang lain. Karena hal itu adalah berdosa. Dan jangan kalian saling mencari-cari kesalahan. Dan juga janganlah satu sama lain saling menggunjing satu sama lainnya. Apakah kalian tidak menginginkan? Apakah kalian menginginkan satu sama lain memakan saudara-saudara yang dalam keadaan hidup? Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah Maha menerima taubat dan Allah Subhanahu wa taala Maha penyayang. Tahukah jamaah Jumat yang dirahmati Allah, apa sebab nuzul ayat itu? Ketika Fathu Makkah, para sahabat radhiyallahu anhum membebaskan kota Makkah, semua orang kemudian bersukacita, bersukaria. Karena saat itu orang bebas untuk beragama, bebas menjalankan ibadah syariah yang telah Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Kemudian pada saat itu disyariatkan, diperintahkan seorang sahabat Nabi naik ke atas Ka'bah Musyarrafah. Naik ke atas kiblat kita, yaitu Ka'bah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada celutukan, ada perkataan-perkataan yang mengatakan, wahai mantan budak, wahai yang berkulit hitam, turun. Tidak layak seperti itu. Jamaah Jumat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah langsung menurunkan ayat ini
untuk menunjukkan kepada kita semua bahwa di mata manusia, di mata Allah Subhanahu wa taala semua manusia sama. Dan hati-hati dengan perkataan kita. Sebab dengan perkataan tadi saja Allah turunkan satu ayat yang mulia untuk menegur para muslim-muslim pada saat itu. Bahkan di kesempatan yang lain, di sebab nuzul yang lain diceritakan oleh para ulama. Seorang sahabat yang mulia Abu Dzar berkata kepada Bilal bin Rabah dengan perkataan yang tidak pantas, dengan panggilan-panggilan yang mungkin tidak sesuai lagi dengan keislaman. Oleh itu sebabnya Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat ini melalui lidah Rasulullah SAW untuk menunjukkan kepada kita semua bagaimana perintah agama untuk menjaga perasaan sahabat-sahabatnya Nabi SAW. Dan kita pun demikian. Kita diperintahkan oleh Islam untuk menjaga perasaan orang-orang yang di sekitar kita. Kita menjaga perasaan orang tua kita. Kita menjaga perasaan keluarga kita. Kita menjaga perasaan istri kita. Kita menjaga perasaan anak-anak kita. Kita menjaga perasaan bawahan kita. Kita menjaga perasaan atasan kita. Kita menjaga perasaan orang-orang yang mungkin tidak seberuntung kita. Hadirin jamaah Jumat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana Nabi SAW menjaga perasaan sahabatnya? Khatib akan sampaikan dengan sikap. Yang pertama adalah Nabi SAW ketika menegur sahabatnya yang salah, tidak sedikit pun Nabi SAW menyebutkan nama sahabat. Jamaah Jumat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang anak Abdullah bin Amr bin As yang saat itu dia rajin sholatnya. Lalu kemudian di suatu saat dia tidak lagi sholat malam. Yang tadinya rajin sholat malam kemudian tidak lagi sholat malam. Nabi SAW mengetahui hal tersebut dan ingin menasihatinya melalui lidah dan melalui bapaknya, yaitu Amr bin As. Kemudian Nabi SAW mengatakan, "Wala takun misla fulan." Wahai Amr bin As, jangan engkau seperti fulan. Kana yaqumu minal lail. Dahulu dia melaksanakan sholat malam, tetapi sekarang tidak. Hadirin jamaah Jumat dirahmati Allah. Cara Nabi SAW menjaga perasaan sahabatnya adalah menasihati dengan hati, menasihati dengan perasaan, menasihati dengan bijaksana dan juga bijaksini. Hadirin jamaah Jumat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita baca hadis-hadis yang ada di Sahih Bukhari, baik hadis-hadis yang ada di Sahih Muslim maupun di hadis-hadis lainnya, akan kita temukan setiap di situ ada kesalahan para sahabat, para perawi, para sahabat Nabi, dan Rasulullah SAW tidak pernah menyebutkan nama orang tersebut. Ja'a rajulun ila Nabi SAW. Datanglah seseorang kepada Nabi. Ja'a fulanun ila Nabi SAW. Bahkan Nabi SAW ketika menasihati sahabatnya dengan mengatakan, ma balu aqwam, ma balu qaumin. Ya, apa perkara dari satu kaum yang ditujukan pada situ adalah para sahabatnya. Hadirin jamaah Jumat dirahmati Allah. Ini pesan bagi kita semua untuk menasihati sahabat-sahabat kita, menasihati orang-orang yang kita cintai dengan senantiasa menjaga perasaannya, tidak mempermalukannya di hadapan orang lain. Bila manapun kita tidak mau dipermalukan di depan orang lain, di depan halayak umum, apatah lagi dengan orang lain yang juga berperasaan seperti kita. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah Nabi SAW menjaga perasaan sahabatnya dengan senantiasa Nabi mendoakan kebaikan dan tidak pernah mendoakan keburukan. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, suatu saat Abu Hurairah meminta Nabi SAW untuk mendoakan, melaknat semua orang-orang yang sedang dalam keadaan kekafiran kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang saat itu belum menjadi muslim. Mereka memerangi agama kita ini, memerangi agama Islam, menghalang-halangi orang untuk masuk Islam. Bahkan mereka menyiksa orang-orang yang masuk Islam. Abu Hurairah meminta kepada Nabi agar Allah mendoakan kecelakaan pada orang-orang tersebut. Apa jawab Nabi SAW? Jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Kata Nabi SAW, Inni lam ub'ats la'anan, wa innama bu'istu rahmatan. Rawahu Muslim. Yang artinya, sesungguhnya aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala bukan untuk melaknat orang, bukan untuk mendoakan orang dengan keburukan, tetapi aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat.
Hadirin jamaah Jumat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Betapapun kesalahan yang dilakukan oleh orang-orang sekitar kita, betapapun kesalahan yang begitu besar dilakukan oleh mungkin istri kita, oleh keluarga kita, oleh anak kita, oleh sahabat kita, oleh bawahan kita, oleh atasan, dan siapapun itu. Namun jangan sampai kesalahannya mengalahkan dari rasa maaf kita. Jangan sampai kesalahan orang mengalahkan dari doa-doa besar kita kepada dirinya. Jangan sampai kesalahan dia kemudian menutupi kebaikan-kebaikan dia yang pernah dahulu dia lakukan kepada kita. Oleh itu sebabnya Nabi SAW menyarankan dan memesan kepada kita semua untuk senantiasa husnuzan kepada yang lain. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.